Kawan-kawan mungkin ada yang pernah atau bahkan sering mengalami masalah di regulator gas LPG seperti ini. Nah, regulator ini sebetulnya sesuai sama semua ukuran tabung gas, ya, mau yang 3 kg, 5 kg, ataupun yang 12 kg. Nah, saya juga sering mengalaminya, tapi saya sebetulnya paling suka pakai yang model begini ya. Ini kalau kawan-kawan tahu, ini mereknya Starchem ya. Disebut Starchem, chem itu karena ini namanya chem ya dalam bahasa Inggris itu. Kenapa hanya merek Starchem yang punya model ini? Saya baca-baca rupanya ini hak patennya dia ya, jadi nggak bisa ditiru. Kalau ditiru nanti bisa dituntut ke pengadilan. Oke, kita bahas ya selanjutnya, apa sih keunggulan dari Starchem ini. Keunggulan regulator Starchem ini menurut saya yang pertama ya, yang pertama itu sealnya ada double. Yang pertama ya, seal atau penyekatan ya, itu ada di sini satu. Ini nanti dia yang akan menancap ke karet yang biasanya warna pink atau warna merah itu ya. Yuk kita lihat nih. Nah di sini nanti ya yang lancip itu akan masuk ke situ sehingga dia saling mengikat ya dengan seal yang warna merah tadi. Kemudian yang kedua nih, kalau yang itu tadi udah biasa ya, semua regulator punya. Yang kedua ini yang khusus hanya dipunyai Starchem ini, yaitu adalah karet hitam di sekelilingnya ini, kelihatan ya, ini warna hitam ini. Nah ini yang hanya dipunyai oleh merek Starchem ini. Nah ini menjadi seal yang kedua ya, jadi sekunderinya. Yang ini tadi primary, ini seal pertama, ini kedua. Jadi kalau ada kebocoran di sini masih bisa ditanggulangin pakai yang ini. Cara pemasangan regulator Starchem ini menurut saya juga lebih mudah daripada regulator biasanya. Kita lihat ya, bahkan saya bisa melakukannya tanpa berdiri di atas tabung situ. Biasa kita harus menekan bagian atas ya, ini nggak perlu, coba lihat ya. Ini kita tusukkan ke tengah seperti ini. Nah ini agak ditekan memang, biar dia sealnya menyekat ya, nggak bocor. Kita tekan dulu. Nah ingat, tuas ini arahkan ke sini ya. Terus ini camnya ini pastikan dia menyangkut ke lehernya ini. Lihat ya, sangkutkan ke leher seperti itu. Ini dalam kondisi saya tekan dari atas ya. Kemudian tuas yang ini kita angkat ke arah sana, kita pindahkan. Nah seperti itu. Terlihat ya, sekarang dia mengunci dengan kokoh. Nah mungkin kawan-kawan ada yang heran, kok berani saya mencoba regulator ini tanpa selang. Nah ternyata Starchem ini dia dilengkapi dengan klep safety ya, untuk keselamatan, sehingga apa, kalau selangnya kita bocor atau lepas, dia secara otomatis akan menutup seperti ini. Tapi kalau kita memasang selangnya, nanti perlahan-lahan klep yang di dalam sini akan membuka. Kita buktikan ya, kita contoh aja, ini tangan kita anggap selang yang sedang dipasangkan, kita tutup di sini. Ini dia akan memberikan tekanan balik atau dalam bahasa Inggris disebut back pressure. Perhatikan ya. Nah ini sekarang karena tekanan balik, klep di dalam tadi ada bunyi klutik gitu ya. Itu tadi dia membuka. Sehingga ini kalau saya lepas, gas akan keluar. Nah kedengeran ya bunyinya. Saya coba sekali lagi, nanti dengerin bunyinya. Ada tik gitu. Saya lepas lagi. Nah ketika saya lepas lagi, gas ini atau regulator ini dia merasakan bahwa di sini ada aliran yang terlalu besar sehingga dia menutup mendadak untuk safety ya, sehingga tidak terjadi kebocoran. Tapi sebetulnya feature atau tambahan safety valve seperti ini itu sudah dimiliki oleh regulator-regulator lain. Jadi itu memang nggak spesial untuk ini. Yang spesial hanya bentuk camnya ini tadi dan bentuk sealnya yang double tadi. Makanya saya suka memakai ini karena langsung tidak ada kebocoran. Biasa kalau saya yang model putar-putar itu pasti 1 atau 2 kali masang baru saya bisa memasang tanpa bocor. Kadang-kadang malah
harus ganti seal segala macam seperti itu ya. Kelemahannya dari regulator ini, entah kawan-kawan menyebutnya kelemahan atau tidak, tapi menurut saya satu yang membedakan ya, yang kurang dari ini adalah dia tidak ada klep untuk membuka tutupnya seperti regulator pada umumnya. Yang regulator pada umumnya kan ada tuas yang untuk kita putar horizontal dia akan menutup, kalau kita putar vertikal dia akan membuka. Nah, kalau ini begitu kita pasang ya udah on terus ya, ini ready dipakai terus kapan bisa. Nah, sedangkan kalau kita mau menutup ya harus kita buka. Cara bukanya seperti kebalikannya tadi ya. Ini tekan dulu, lalu tuas ini diangkat seperti itu. Ganti tekan tangan kanan seperti ini, terus camnya ditarik seperti ini ya. Terus dilepas keluar ke atas. Nah, seperti itu. Kita pasang balik, tekan dulu ya, camnya dipasangkan, sudah masuk, baru ini tekan ke sini. Nah, seperti itu. Salah satu yang sering membingungkan orang yang memasang regulator ini adalah kadang-kadang regulator udah dipasang udah bener gitu ya, tapi kenapa kompor nggak mau nyala, terus orang panik gitu ya. Nah, ayo kita lihat apa yang terjadi ya. Saya sekarang mau pasangkan ini dulu. Nah, tadi saya bilang kalau ini selangnya belum saya pasang, ya. Ini selang belum saya pasang, dia otomatis menutup ya, klep otomatisnya sini menutup. Terus tandanya klepnya menutup, itu kalau ini digoyang-goyang nggak ada bunyinya, dengerin, nggak ada bunyi kan. Terus kalau ini saya tutup ya, saya tutup di sini, ya. Nah, kedengar klik-klik itu klepnya itu membuka. Lalu kalau saya goyang-goyang, nah klepnya itu berupa bola besi di dalam itu dia tergoyang-goyang sehingga berbunyi. Saya lepas kembali, dia akan nutup kembali. Nah, ketika saya pasang selang, ya, sekarang saya mau pasangkan selang gas ya. Nanti dengerin, ketika saya pasang akan terdengar bunyi klik gitu, karena valve-nya, klepnya membuka secara otomatis karena dia mendeteksi ada selang gitu. Ada selang berarti ada back pressure ya, ada tekanan balik. Coba ya dengerin ya. Nah, barusan terdengar bunyinya. Kita pasang aja terus sampai mentok. Pastikan kuat ya, ditarik udah nggak lepas lagi. Terus dengarkan di sekitar sini apakah ada bunyi ngewes ya, atau ngences atau bunyi gitu ya. Kalau didengarkan nggak ada, nah berarti aman. Kalau perlu dibau ya, dibau nggak ada bau kebocoran, oke lanjut. Nah, sekarang semua sudah terpasang. Lalu kita cek apakah klep pengaman di dalam ini terbuka. Caranya digoyang-goyang seperti ini. Nah, kalau kedengaran bunyinya berarti klepnya itu sudah free ya, dia terbuka di dalam. Kemudian kita periksa apakah gas ada isinya. Ya, ini meskipun nggak penuh tapi ada isinya lumayan segini ya, masih bisa dipakai memasak. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin sering mengalami ketika digoyang gini nggak bunyi seperti itu artinya klepnya pada posisi menutup. Nah, apa yang kalian harus lakukan? Orang kadang diketok-ketok ya di sini. Saya sendiri takut ya mengetok-ngetok karena apa? Ini kan besinya bisa patah, ini besi cor. Jadi saya lebih suka ketika saya memasang regulator, ini saya tekuk aja. Nah, dengan cara ditekuk seperti ini, itu
seperti memberikan tekanan balik ke sini sehingga nanti klep pengaman akan membuka. Kalau klep pengaman masih nggak mau membuka, mungkin dia lengket karena sudah bercampur kerak atau apa. Kita mesti membukanya terus menusuk pakai kawat gitu ya, lewat di sini tadi. Itu dia hanya berupa bola kecil saja, didorong kawat pakai ya bekas kawat atau pakai lidi ya, kawatnya trigonal clip juga bisa. Nah, seringkali yang menjadi kekhawatiran kita tiap kali kita mengganti tabung gas adalah ini kompor tidak mau nyala, padahal tabung masih baru misalkan, ini ada tekanannya ya. Terus, nah kalau digoyang ini klep pengaman sudah terbuka gitu, ada bunyinya tadi. Kemudian ini nih pengalamannya ya, kok nggak bisa nyala, coba kita nyalainnya. Tuh nggak mau nyala, bingung ya kita. Jangan bingung, kenapa? Ketika tadi gas kita kan udah habis nih, sebelum kita ganti tabung kan udah habis, maka selang ini tadinya kosong ya, isinya cuman udara. Kemudian ketika kita memasangkan gas baru, tabung gas ini gasnya masih berada ya paling di sekitar sini aja, belum sampai ke sepanjang selang, apalagi nyampe ke ujung tungku kompor ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya nyalakan aja kayak kita lagi nyetat kompor ini ya, kayak gitu ya, sambil ditekan diputar ke kanan atau kemana ya. Ini kompor saya kebetulan ditekan terus putarnya ke kiri, mungkin ada kompor teman-teman yang mutarnya ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, sambil kita tekan kayak gini, kita dengerin di sini pasti ada bunyi mendesis. Itu artinya apa? Udara itu masih kedorong oleh gas, sehingga udaranya keluar nanti akan terakhir digantikan oleh gas. Coba saya deketin ya, nanti kedengaran bunyi mendesis. Ya, knopnya saya putar. Nah, seperti itu. Sekarang saya tadi udah membocorkan udara terus didorong pakai gas. Kita coba lagi apakah gas sudah nyampe ke tungku sini ya. Nah, ternyata sudah menyala, berarti gas sudah sampai dan siap dipakai. Kita coba yang sebelah sini apakah bisa dipakai juga. Kalau belum, tunggu sebentar. Sama seperti yang itu tadi. Coba lagi. Nah, ternyata sekarang udah nyampe, jadi dua-duanya udah nyala. Regulator ini katanya sih ya, dilaporkan dia sering mengalami kebocoran di daerah sini. Tapi saya sendiri sudah mungkin sekitar 5 tahun pakai ini, nggak ada masalah sih. Jadi kemungkinan ya, kawan-kawan itu kalau nekan-nekan gitu ya, mungkin daerah sini ditekan juga gitu. Ketika masang kan ditekan. Emang enak sih nekan sini karena areanya kan lapang gini. Nah, ini bikin daerah sini rusak. Karena apa? Ini dratnya atau shaftnya itu kecil. Ya, jangan pernah menekan di daerah sini. Itu saja saran saya. Nah, saya gambarkan diagramnya seperti ini. Jadi ini tabung LPG di bawah, terus ini regulatornya ya. Sengaja saya bikin besar biar gampang dilihatnya. Jangan dipikir ini kepala alien ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa regulator StarCam ini mempunyai 2 penyekat. Yang pertama itu sama seperti regulator biasanya yang lain ya, yaitu yang bentuknya seperti ini. Terus yang kedua, yang tadi saya tunjukkan warna hitam, tapi di sini saya warnai warna merah. Jadi yang sering gagal ya, sering seal itu gagal itu kan yang di daerah sini. Kadang kita itu ya, yang ini yang model biasa ya, kadang kita pencet gitu sehingga agar dia nggak bocor lagi, tapi seringkali masih dipencet-pencet pun bocor sehingga kita bingung mau mengganti ini. Atau kadang-kadang beli gas baru ininya nggak ada gitu ya, udah ada pun kadang nggak cocok, pusing lah.
Makanya terus begitu saya ketemu Starcam ini, dia ada seal keduanya di daerah sini ya. Maka apapun yang terjadi di sini, kalau seal kedua ini bekerja, maka tidak ada kebocoran. Jadi itu keistimewaannya regulator merek Starcam dibandingkan dengan regulator merek lain. Untuk selebihnya ya kurang lebih sama saja ya. Untuk di sini ada pengaman ya. Ini adalah klep pengaman. Nanti saya terangkan, meskipun ini fungsinya sama, mungkin kawan-kawan ada yang tertarik bagaimana sih cara bekerjanya sehingga ini bisa menjadi klep pengaman ya, anti bocor gitu. Oke, ayo kita langsung pelajari aja. Pertama kali ya, gas itu kan awalnya nih dari tabung ini nih. Nah, ini tabung LPG kok katanya gas, tapi kok di dalamnya saya gambar kayak cairan. Ya, sebetulnya LPG itu memang dalam kondisi normal dia berbentuk gas, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam tabung karena tekanan yang tinggi dia berubah menjadi cairan. Sehingga saya gambarkan di sini berupa cairan. Kalau nggak percaya, kawan-kawan ambil gasnya. Ya. Ambil gas kayak gini. Lalu goyang-goyang. Pasti terasa ada kayak cairan di dalamnya ya. Memang itu adalah cairan. Jadi isinya itu berubah dari gas menjadi cairan. Lalu ketika nanti gasnya kita bocorin keluar, dia dengan cepat berubah menjadi gas. Itu yang terjadi, penguapan ya. Oke, kita lanjutkan. Dari sini, karena ini kan kita pasang regulator nih, sehingga gasnya mengalir keluar ya. Jadi di ruangan di sini, di atasnya cairan, ini sudah ada LPG yang gasnya yang berbentuk gas. Jadi kayak uap gitu ya. Nah, uap LPG ini dia akan naik ya, masuk lewat lubang sini ya. Terus ke atas sana. Atas, terus dia kena membran. Ini membrannya sebetulnya nggak sesederhana ini, tapi saya bikin sederhana aja ya. Kemudian dia akan mengalir ke sana. Nah, dia mau keluar ke sana ya. Maunya dia itu keluar ke sana gitu. Terus di sini sana dipakai ke kompor ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan di sini ya. Lihat ya. Misalkan di sini ini regulatornya saya lepas selangnya, apa yang terjadi? Kalau selangnya saya lepas, maka aliran gas di sini sangat besar. Ibaratnya dianggap kebocoran ya oleh regulator ini. Karena dianggap kebocoran, maka aliran yang besar tadi itu mendorong bola ini sehingga dia berpindah ke sini. Lihat ya, dia akan menggelinding ke sana, terdorong oleh ini aliran gas yang besar. Sehingga dia pindah ke sini. Nah, tadi akibat aliran yang besar tadi, bola ini kan pindah ke sana tuh. Tuk gitu. Sehingga dia menutup ya, menutup aliran ini nggak bisa keluar lagi. Nah, seperti ini. Jadi nggak keluar, dia tertutup. Nah, seperti itulah cara kerjanya apa namanya? Klep pengaman ini ya. Dia berupa bola besi kecil di dalamnya. Jadi sekarang hampir semua regulator dilengkapi dengan klep pengaman seperti itu. Jadi ciri-cirinya lihat, dengerin ya. Nah, kalau kita goyang ke sini, nah, kita goyang-goyang dia menggelinding ke kiri dan ke kanan. Jadi dalam kondisi normal, bola besi ini dia bebas menggelinding ke sana kemari, gitu ya, tergantung kemiringannya. Nah, sekarang kita akan lihat ya skemanya, apa yang terjadi ketika kita menancapkan regulator ini, kemudian sementara di sana tadi kan kita pasang selang kosong. Ini selang ya, kita pasangkan di sini. Nah, karena tadinya di sini masih kosong, hanya udara kosong ya, tekanannya rendah. Maka ketika kita pasang regulator, terjadi aliran rush gitu ya. Aliran yang kencang dari dalam tabung ini melalui regulator
Sehingga aliran yang kencang tadi itu sampai mendorong bola ini sehingga bola ini berpindah ke sana. Nah, bola ini dia kan nggak tahu kalau ini bocor atau enggak ya. Pokoknya dia lihat begitu, dia rasakan begitu ada aliran terlalu kuat, maka dia akan menutup tep gitu. Nah, pada regulator zaman sekarang ya, bola ini itu diberi suatu mekanisme sehingga apa? Ini saya gambarkan dengan titik-titik di sini ya. Titik-titik ini menandakan dia itu di sini ada diberikan gas ya, dibocorin, ada gas dibocorin halus sekali, kecil sekali. Jadi kawan-kawan kalau mau tes itu ya, selangnya ini dicopot, terus kalian kasih sabun, gelembung sabun, ini akan pelan-pelan akan membesar karena di sini memang ada dibocorin halus gitu ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini kondisi terpasang, gas berisi, lihat jarumnya ke arah sana. Dia nggak ada kebocoran ya kan, sekilas, tapi ternyata ada bocor halus. Kita buktikan nih. Saya kasih sabun. Nah, kelihatan gelembung ya. Seperti itu. Sekali lagi. Nah, kelihatan gelembungnya. Nah, kebocoran ini dia akan pelan-pelan mengisi tabung, mengisi selang ini, selang gas, ya. Terus dengan syarat di sini kompornya harus ditutup ya. Kalau di sini ada kompor, harus ditutup, ya. Jadi kawan-kawan kalau lagi masang gas baru dan habis ganti tabung gas baru, masang regulator, jangan terus buru-buru dicobain cetek terus bingung nggak nyala-nyala gitu ya. Jadi ini harus ditunggu dulu, dia menunggu apa agar tekanan di sini mulai naik-naik gitu. Tunggu aja, mungkin beberapa regulator ada yang sensitif ya, hanya tunggu 2-3 detik lalu tekanan di sini udah cukup untuk menggeser ini bola ini. Jadi tekanan dari sini tadi kalau udah ngumpul, dia akan mendorong bola ini sehingga bola ini jatuh kembali ke sini gitu. Nah, kalau kalian nggak menutup kompor di sana, kalian penasaran kan atau khawatir kok nggak bisa nyala, cetek dinyalain terus, malah nggak terjadi ini tekanan ini karena apa, dia bocor terus melalui kompor gitu ya, sehingga ini nutup terus. Makanya ini harus kalian tutup, tunggulah paling lama juga 1 menit gitu, pasti nanti bola ini akan jatuh gitu. Nah, saya sudah peragakan dengan tadi kompor yang memakai regulator Starcam. Kita coba sekarang dengan memakai regulator yang tipe biasa tapi mereknya Quantum ya. Nah, di sini saya sudah memasangkan regulator yang merek Quantum ini yang tipe biasa. Kemudian sengaja saya lepas selangnya ini biar nanti kita bisa pasang sama-sama ya. Nah, seperti kita lihat di sini nggak keluar, artinya safety valve-nya atau bola kecil tadi itu dia menutup sehingga tidak bisa terjadi kebocoran keluar. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita pasangkan selang ini? Nanti akan kedengaran bunyi, jadi diperhatikan baik-baik ya. Saya pasang sebentar. Nah, tadi kedengaran bunyi kludik gitu ya. Oke, itu artinya bolanya tadi udah jatuh sehingga dia udah terbuka ya, aliran ke sini udah terbuka. Nah, selanjutnya kita bisa memakai gas ini. Tapi ingat, tadi karena selangnya sudah kita buka, biasanya selangnya itu kan berisi udara. Jadi biarkan kompornya nanti dibuka dulu sekitar mungkin 30 detik. Baru nanti gasnya akan menggantikan udara, dia keluar lewat kompor. Nah, untuk membuktikan bahwa di sini sudah nggak mampet lagi, kita goyang aja kayak gini ya. Nah, gitu. Dengaran bunyinya ya. Goyang kiri, kanan, seperti itu. Nah, untuk mengetes cara kerja bola besi ini atau gotri ini,
kita juga bisa dengan cara menutup di sini dengan jari kita. Jadi ini kalau saya tutup di sini, maka ini bocoran kecil ini, ya dia akan mengisi tekanan di sini sehingga dia mendorong bola ini jatuh ke sini. Jadi kayak gini, bolanya jatuh tuh gitu. Kalau ini saya lepas, bolanya kembali nutup lagi ke sini, karena ini bolong ya kan. Saya tutup kembali, dia jatuh kembali.